3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Nurul Mutmainnah dengan NIM 2021-2205-168. Saya Gracia Isabel de Jesus dengan NIM 2021-2205-177. Saya Andi Makfira dengan NIM 2021-2205-122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Isabel de Jesus dengan NIM 2021-2205-177 dari kelas TI 401. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan dengan 2 buah rotor, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Di mana network yang pertama itu menggunakan IP DHCP dan kemudian network yang kedua menggunakan IP static. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil 2 buah rotor, kemudian 2 buah switch, kemudian 4 buah PC, kemudian kita hubungkan antara PC dengan switch itu menggunakan konektor strike, karena seperti yang kita ketahui bahwa kabel strike sendiri itu dapat menghubungkan antara perangkat yang berbeda. Sedangkan rotor sendiri di sini itu menggunakan kabel konektor cross, karena kabel konektor cross sendiri itu digunakan untuk menghubungkan antara 2 perangkat yang sama. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada bagian rotor 0, yaitu DHCP. Kemudian selanjutnya kita ubah pada PC0 dan PC1 menjadi DHCP. Maka otomatis IP-nya akan muncul karena tadi kita sudah mengkonfigurasi di rotor 0. Kemudian kita ubah juga di PC1 menjadi DHCP. Otomatis IP-nya akan muncul. Selanjutnya kita konfigurasi pada rotor 1 di PC2 dan PC3 itu secara statis atau manual, yaitu 192.168.2.2. Kita copy saja.
Kemudian default gateway-nya itu 2.1. Begitu juga dengan PC yang ketiga. IP-nya sama, hanya saja yang membedakan itu bagian hostnya kita ubah menjadi 3. Kemudian default gateway-nya tetap sama, 2.1. Selanjutnya kita konfigurasi pada rotor 1. Now, enable interface terus IP address 3.2 kemudian kita masukkan IP root-nya yaitu 1.1.1.3.1. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi lagi pada router yang lainnya untuk menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Kemudian kita exit interface net 1/0, kemudian IP address-nya 1.3.1 kemudian kemudian kita exit, kita masukkan lagi IP root-nya yaitu 192.168.1.3.20. Kemudian selanjutnya kita lakukan ping sukses, PC 1 dengan 21 juga sukses, kemudian PC 2 dengan PC routernya sukses. Sukses juga. Sukses juga. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai simulasi jaringan dengan menggunakan 2 router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Makfira dengan NIM 202122051122. Di sini saya akan menjelaskan tentang router, switch, dan IP. A. Router. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan bersama-sama dan meneruskan paket data di antara mereka. Router beroperasi pada lapisan jaringan layer 3 dalam model OSI dan menggunakan alamat IP untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan paket data. Router bertanggung jawab dalam mengarahkan lalu lintas jaringan, memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda, serta memfasilitasi pertukaran data antar perangkat. B. Switch. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi pada lapisan tautan data layer 2 dalam model OSI. Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan area lokal atau LAN dan meneruskan paket data di antara mereka berdasarkan alamat MAC. Switch menyediakan bandwidth yang didedikasikan untuk setiap perangkat yang terhubung, meningkatkan kinerja jaringan dan mengurangi tabrakan yang dapat terjadi dalam jaringan bersama. C. IP. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. IP adalah protokol yang digunakan untuk mengordinasikan dan mengelola pengiriman paket data di jaringan komputer. IP memberikan alamat unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, yang dikenal sebagai alamat IP. Alamat IP terdiri dari serangkaian angka yang dipisahkan oleh titik seperti 192.168.0.1. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memastikan bahwa paket data dikirim ke tujuan yang tepat dalam jaringan. Dengan menggunakan IP, data dapat dikirimkan melalui internet atau jaringan komputer dengan cara yang terorganisir dan dapat diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah, NIM 202122051168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IP static versus IP dynamic, subnet mask, default gateway, dan DNS server. IP static versus IP dynamic. IP statis adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual ke suatu perangkat jaringan dan tidak berubah kecuali diubah secara manual. Dalam konfigurasi IP statis, alamat IP perangkat tetap sama sepanjang waktu. Ini memungkinkan perangkat yang menggunakan IP statis untuk memiliki alamat yang konsisten dan dapat diandalkan, seperti server atau printer jaringan. IP dinamis. IP dinamis adalah alamat IP yang diberikan kepada perangkat oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Saat perangkat terhubung ke jaringan, server DHCP akan memberikan alamat IP dinamis yang tersedia untuk perangkat tersebut. Alamat IP dinamis dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ulang ke jaringan. IP dinamis umumnya digunakan pada perangkat yang tidak memerlukan alamat IP tetap, seperti komputer pengguna atau perangkat seluler. Keuntungan dari IP dinamis adalah bahwa dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang terbatas dalam jaringan. Selanjutnya, subnet mask. Subnet mask adalah angka 32 bit yang digunakan bersama dengan alamat IP untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan bagian host dari alamat IP. Subnet mask digunakan untuk memisahkan alamat IP menjadi dua bagian, yaitu network prefix atau jaringan awalan dan host identifier atau identifikasi host. Dengan menggunakan subnet mask, perangkat jaringan dapat menentukan apakah
tujuan komunikasi berada dalam jaringan lokal atau di jaringan lain. Subnet Max juga memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet-subnet yang lebih kecil, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan. Selanjutnya, default gateway. Default gateway adalah alamat IP dari router atau perangkat jaringan yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk mengirim paket data ke jaringan tujuan yang berada di luar jaringan lokal. Ketika perangkat ingin mengirim paket ke tujuan yang berada di jaringan lain, paket data akan dikirim ke default gateway sebagai titik keluar dari jaringan lokal. Default gateway bertindak sebagai pintu gerbang utama untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti jaringan internet. DNS server. DNS atau Domain Name System Server adalah server yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com menjadi alamat IP yang terkait. Ketika Anda memasukkan nama domain dalam browser web, perangkat Anda akan mengirim permintaan ke DNS server untuk mendapatkan alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. DNS server memainkan peran penting dalam menghubungkan nama domain dengan alamat IP yang sesuai, sehingga memungkinkan penggunaan nama domain yang mudah diingat untuk mengakses situs web atau layanan internet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.